Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini saya punya video yang sangat penting untuk kalian karena saya pengen menjelaskan kenapa menurut saya bisa jadi minggu depan akan menjadi minggu yang sangat menentukan, dan bisa jadi minggu di mana kita akan kembali melihat volatility di market setelah 3 minggu berturut-turut kita cenderung sideways. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 0,23%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.047 dolar, Ethereum 1.857, BNB 311, XRP 0,5, Cardano 0,38, Dogecoin 0,082, Polygon Matic 1,11, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 20,19 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan mix, walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, alasan pertama guys, kenapa kemungkinan kita bisa melihat minggu depan akan menjadi minggu penentuan, di mana pada akhirnya apakah kita akan breakout atau kita akan breakdown dan koreksi cukup dalam, adalah karena jika teman-teman memperhatikan kalender ekonomi untuk minggu depan, maka kalian akan ketemu dengan salah satu data ekonomi yang paling penting, yaitu adalah data inflasi dari Amerika Serikat kembali akan dirilis nanti di tanggal 12 April 2023, spesifiknya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat core inflation rate dan juga CPI tentunya. Oke? Dan menariknya guys, jika teman-teman perhatikan, inflasi di Amerika Serikat itu diprediksikan untuk inflation rate year on year-nya itu menurun dari 6% ke 5,2. Oke? Alias ekspektasinya itu menurun sebesar 0,8%. Ini adalah angka yang cukup besar guys. Kita jarang-jarang melihat dalam beberapa bulan terakhir, walaupun ada terjadi penurunan, tapi rata-rata penurunannya itu hanya sekitar 0,3, 0,4, ataupun 0,5. Tapi kali ini ekspektasinya 0,8%. Dan jika memang benar kita melihat inflasi itu menurun sampai 5,2%, alias penurunannya termasuk cukup signifikan, kita bisa aja melihat market itu bereaksi ke arah yang positif. Oke, tetapi sebaliknya, apakah ketika inflation rate itu justru stay di angka yang cukup tinggi, maka bagi saya itu bisa jadi pertanda bahwa kemungkinan market akan mendapatkan semacam selling pressure. Kemudian di tanggal 13 Aprilnya kita juga akan mendapatkan FOMC minutes, oke, di pukul 1 dini hari tanggal 13 April 2023. Sisanya ya mungkin hanya ada beberapa lagi, yaitu adalah PPI di tanggal 13 April juga di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tanggal 14 Aprilnya juga ada data retail sales. Tetapi highlight utamanya adalah tetap nanti di tanggal 12 April 2023. Jadi dicatat tanggalnya guys, 12 April 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kita bakalan melihat data inflasi dari Amerika Serikat yang tentunya akan membuat volatility tidak hanya di cryptocurrency tapi juga di stock market maupun forex market. Itu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama. Kemudian berita berikutnya, Bitcoin rests at 28K as US jobs data boosts new Fed rate hike bets. Jadi dengan adanya data tingkat pengangguran Amerika Serikat kemarin yang justru menurun dari 3,6 menjadi 3,5% guys. Kembali market sekarang berekspektasi bahwa di pertemuan berikutnya untuk Fed interest rate decision, yaitu adalah di tanggal 3 Mei 2023, kita kembali akan melihat the Fed itu menaikkan suku bunga 0,25% atau 25 basis point menjadi 500 sampai 525 basis point. Oke, jadi kemarin sebelum kita melihat unemployment rate itu masih kurang lebih seimbang guys. Sebagian merasa bahwa the Fed bakalan pivot atau tidak lagi menaikkan suku bunga, tapi ada sebagiannya lagi yang mungkin merasa the Fed masih akan tetap menaikkan 25 basis point nanti di tanggal 3 Mei. Tetapi karena kita melihat data unemployment rate kemarin yang justru menguat, itu membuat market merasa oke, dengan adanya data tersebut harusnya the Fed masih akan cenderung hawkish atau agresif di bulan Mei nanti. Terlebih lagi guys, jika
kita melihat tingkat inflasi itu stay di angka yang cukup tinggi, alias tidak sesuai ekspektasi, misalnya ekspektasinya tadi itu kan 5,2%. Misalnya justru masih stay di angka 5,7, 5,8, maka itu kemungkinan juga akan mengubah lagi persentase di sini, oke? Kemungkinan besar akan 80 atau 90% orang-orang mungkin beranggapan The Fed masih akan menaikkan suku bunga satu kali lagi di bulan Mei 2023, mungkin ke angka 500 sampai 525. Oke? Jadi itu adalah yang membuat juga kenapa data CPI di minggu ini akan cukup penting untuk menentukan sentimen market gitu. Karena kalau misalnya inflasi tidak sesuai dengan ekspektasi, menurunnya tidak signifikan, maka kemungkinan market akan merasa bahwa The Fed harusnya tidak punya alasan untuk pivot di bulan Mei dan masih akan terus menaikkan suku bunga. Gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang merupakan holder Bitcoin, ini mungkin data yang harusnya teman-teman sudah tahu gitu ya. Bahwa dalam satu kuartal di tahun 2023 atau 3 bulan di 3 bulan awal di tahun 2023, Bitcoin merupakan aset kelas dengan performa terbaik. Jika kita bandingkan dengan berbagai aset kelas yang paling dikenal lainnya seperti Nasdaq, social media equities, S&P 500, global equities, gold, European equities, dan seterusnya, itu rata-rata memang lumayan juga return-nya, gains-nya gitu ya. Yang paling tinggi itu ya kurang lebih di social media equities 32%. Oke. Oh sorry, ini return-nya. Yang return itu warna biru guys. Paling tinggi adalah Nasdaq 21% return. Kemudian social media equities ketiga dengan 19% return, S&P 500 7% dan sisanya udah di bawah angka 10% guys. Bahkan commodities itu minus 3%, silver 0 gitu. Tetapi Bitcoin 3 bulan terakhir itu gains-nya atau return-nya itu 69%. Oke, ini sekali lagi menunjukkan guys, jika teman-teman merupakan investor cryptocurrency dan mengatakan kalian bahwa kalian ada investor cryptocurrency, target kalian itu bukan 10%, 15%, atau 5%. Tetapi kalian harus menargetkan lebih tinggi guys. Kalau misalkan katakan kalian merupakan investor. Kenapa? Karena cryptocurrency, khususnya mungkin spesifiknya Bitcoin, adalah aset yang sekarang masih termasuk high risk, high gain. Kenapa bisa high risk, high gain? Karena volatility-nya yang masih kencang. Kita bisa lihat volatility-nya di sini paling tinggi tetap masih Bitcoin gitu. Kedua adalah silver. Ketiga adalah social media equities. Tapi Bitcoin masih belum ada lawannya kalau soal volatilitas gitu. Artinya, kalau volatilitas tinggi, bukan hanya ketika kalian cuan bisa cuan yang banyak, tapi ketika rugi juga bisa ruginya banyak gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman hanya misalnya kemarin, misalnya teman-teman sempat hold selama berbulan-bulan dalam keadaan loss, misalnya lossnya sampai 40-50%. Tapi ketika baru cuan 10%, teman-teman udah merasa perlu menjual asetnya gitu. Menurut saya ya, kalian tidak cocok untuk invest di cryptocurrency kalau kalian punya mindset seperti itu. Saran saya lebih baik teman-teman pilih yang lain, misalnya Nasdaq atau S&P 500. Kenapa? Karena di sini tingkat volatility-nya lebih rendah. Kalaupun rugi, ya ruginya nggak bakalan terlalu banyak. Ya kalau cuan juga ya, kita nggak bisa expect cuannya terlalu besar. Dan di sini mungkin sesuai dengan profil resiko teman-teman, yang mungkin hanya menargetkan 5%, 10%, 15%. Saya rasa lebih baik di saham gitu. Atau mungkin di komoditas. Kalau misalnya teman-teman masuk ke kripto, jangan sampai teman-teman hanya menargetkan 5%, 10%, lalu udah mau jualan lagi. Karena ya kalian harusnya menjadi seorang investor yang RR-nya minus gitu, kalau misalnya kalian lakukan itu. Karena saya yakin cukup banyak yang kemarin mungkin underwater gitu ya, atau nge-hold dalam keadaan loss, mungkin bisa sampai 30%, 40% loss-nya, tapi tetap di hold. Tapi ketika baru naik dan hijau 5%, 10%, itu jualan. Sayang banget menurut saya. Gitu ya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan untuk video hari ini. Nah, melanjutkan yang di awal guys, kenapa menurut saya kita bisa jadi melihat minggu yang akan sangat menarik di minggu depan dan bisa menjadi penentu apakah pada akhirnya Bitcoin akan mampu breakout ke atas ataukah kita akan kembali ke reject. Alasan pertama ya tadi, ada data CPI yang tentunya akan berpotensi membuat volatility di market. Yang kedua adalah kalau misalnya kita lihat guys, kita di weekly chart ya, sekarang itu berpotensi, walaupun kita belum closing weekly candle, tapi kita sepertinya
berpotensi untuk closing weekly candle kembali dalam keadaan indecision. Kalau memang benar kita closing weekly candle kali ini dalam keadaan indecision candle lagi, artinya kita sudah ada 3 minggu berturut-turut closing weekly candle dalam keadaan indecision. Oke? Nah, kalau misalnya kita berkaca dari cycle sebelumnya guys, sekali lagi di cycle 2018-2019, ketika kita mencapai bottom bear market pada saat itu dan membuat rally pertama di sini, ini bottomnya, rounding bottom, atau mungkin kalian mau sebut ya inverse head and shoulder, terserah gitu ya. Ketika kita mendapatkan rally pertama yang lumayan kencang ke atas, apa yang terjadi berikutnya? Kita persis mendapatkan berapa guys? 3 candle indecision di pertengahan. Sebelum pada akhirnya apa yang terjadi? Kita breakout dan kemudian mendapatkan gains. Kalau misalnya teman-teman ukur, ini kurang lebih 60% lagi ke atas. Sebelum pada akhirnya kita kembali terkonsolidasi. Oke. Dan juga menariknya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, konsolidasinya di sebelah mana? Konsolidasinya adalah juga persis di area yang sangat krusial, guys. Oke. Area yang sebelumnya merupakan area major support yang berkali-kali tidak mampu ditembus ketika kita masuk ke bear market. Dan ketika kita baru rally pertama, kita berhenti di area tersebut, terkonsolidasi selama berminggu-minggu, spesifiknya 4 minggu, sebelum pada akhirnya kita breakout ke atas. Nah, patternnya sama guys, dengan yang kita lihat sekarang gitu. Kita mendapatkan rally pertama di sini. Ya tentunya kita asumsi bahwa ini adalah bottom bear market kali ini. Kita mendapatkan rally pertama, kemudian kita terkonsolidasi dan berhenti di mana? Berhenti juga di area yang sebelumnya merupakan major support. Oke, dan kita juga udah 3 candle berturut-turut itu closing dalam keadaan indecision. Dan apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat di sini? Oke, nah inilah juga kenapa saya sampaikan kalau teman-teman yang memang niat mau swing long, at least tunggulah dia breakout guys. Consolidate, inilah saat-saat teman-teman untuk masuk. Nah sama juga, karena kalau misalnya kita mampu break di atas area 30-an ribu di sini, kemudian teman-teman tunggu pullback-nya, ketika kita breakout di sini, maka kemungkinan besar area di sini akan kembali kita jadikan sebagai major support. Maka make sense untuk teman-teman kembali masuk di sini dan mungkin menargetkan ke area 40 atau bahkan 45 atau bahkan 50 ribu dolar. Gitu. Ini adalah trade yang RR-nya bakalan jauh lebih besar daripada kalau teman-teman masuk buy di sini. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman masuk di sini, ya hoki-hokian gitu. Kalau kalian buy di sini, ternyata memang kita akan breakout ke atas, ya selamat gitu. Kalian hoki. Tapi tidak make sense. Kenapa? Karena kalau kalian buy di sini, berarti kalian buy di area resistance, guys. Oke, kalian buy di area resistance. Ya kalau kalian buy di resistance, ya hoki-hoki kalau memang ternyata kita breakout, ya selamat. Tapi kalau misalnya kita ke reject, bagaimana? Oke, makanya saya selalu sarankan dari kemarin-kemarin kalau misalnya teman mau niat swing long pun, at least tunggulah dia breakout ke atas dulu, atau kita kembali ke area yang lebih rendah di sini, mungkin ke sekitaran area trendline, baru di sini teman-teman kembali masuk. Kalau teman-teman langsung masuk long di sini, menurut saya ya tidak make sense gitu. Karena kita berada di area major resistance. Kita belum tahu apakah benar-benar kita akan mampu breakout ke atas 30.000 ataukah kita akan kembali ke reject ke bawah. Nah, untuk sementara guys, jika kita lihat dari time frame yang kecil, maka sebenarnya belum banyak perubahan yang kita bisa lihat guys. Kita masih cenderung terkonsolidasi. Dan ini juga udah saya sampaikan di video 1 atau 2 hari yang lalu, bahwa saya expect Bitcoin kemungkinan akan terkonsolidasi terlebih dahulu. Tetapi semakin lama konsolidasinya kita lihat di sini, maka menurut saya semakin besar potensinya bahwa Bitcoin justru akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu menuju ke sekitaran area 26.600-an di sini. Oke? Dan ini justru bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk short, guys. Kalau ternyata kita mampu mendapatkan ada konsolidasi lebih panjang dan kemudian breakdown, ini adalah potensial bagi teman-teman untuk mendapatkan short setup dan menargetkan minimal ke sekitaran area 27.500 sampai 600-an. Oke, ini target pertamanya. Kalau ini mampu kita break, maka kita akan menuju ke sekitaran area 26.600-an. Yang tentunya juga kita nggak mau kehilangan gitu, 26.600-an sampai 26.500-an itu adalah pertahanan terakhir gitu untuk para bulls, agar kita tidak mendapatkan koreksi yang terlalu dalam. Karena kalau misalnya ini kita sampai jebol di bawah area ini,
maka sekali lagi kita berpotensi membentuk apa? Double bahkan triple top. Dan neckline-nya persis di sini guys. Kalau kita mampu breakdown, maka kita berpotensi memvalidasi pattern tersebut dan kita akan kemungkinan terkoreksi lebih dalam menuju ke area 25.000 di sini pertama, atau bahkan kita bisa menuju ke sekitaran area trendline yang harusnya akan ada di sekitaran 23 sampai 22.000. Tapi ya berita baiknya kalau sampai senario ini yang terjadi, maka teman-teman yang kemarin belum sempat long, yang mungkin sekarang punya lagi peluang untuk kembali masuk di Bitcoin dengan harga yang lebih murah daripada sekarang. Tetapi apakah ada garansi bahwa kita akan bertahan di sini? Ya enggak juga. Bisa aja kita justru kemudian breakdown lagi dan membuat lower low yang baru. Itu juga adalah salah satu senarionya. Tetapi tentunya tidak kita harapkan terjadi gitu ya. Kita sebagai seorang investor kripto, semakin cepat kita ke all time high yang baru ya semakin baik. Tapi ya itu kan harapan guys. Kita nggak boleh terlalu overconfidence terhadap harapan kita. Tapi ya kita harus selalu siap dengan segala senario yang bisa terjadi. Jadi untuk short term banget, saya rasa Bitcoin masih akan cenderung sideways, oke, cenderung sideways. Untuk sementara mungkin kita masih akan melihat dia mencoba untuk merangkak sedikit ke atas, ya kan, membuat semacam konsolidasi di sini. Tetapi kalau ternyata kita akan breakdown dari trendline yang tercipta di sini, guys, ini adalah menurut saya sebuah chance bagi teman-teman yang mau short agresif untuk bisa masuk, menargetkan ke sekitaran area 27.600 sampai 500-an. Next targetnya 26.600-an. Oke, ini akan terinvalidasi setupnya kalau misalnya kita mampu breakout di atas area 28.200-an. Dan ini teman-teman mungkin bisa melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area topnya. Yang kalau misalnya teman-teman juga agresif mau short lagi di sini juga bisa, tapi tunggulah setup misalnya seperti double top atau misalnya head and shoulder. Sini juga head and shoulder. Kalau misalnya ada, teman-teman mungkin bisa kembali masuk untuk arah short. Oke, semua shortnya akan terinvalidasi kalau misalnya kita mampu jebol di atas area 28.800-an dan closing di atas area tersebut, kemudian consolidate. Kalau ini yang kita lihat, kita justru akan flip ke arah long dan mendapatkan mungkin minimal push ke area 30.000. Kalau itu mampu kita tembus juga, dan kita melihat daily udah closing di atas area 30.000, idealnya 31 sampai 32, maka itu juga bisa menjadi peluang swing long berikutnya untuk teman-teman yang mungkin belum sempat masuk. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.